Sembahlah dia dengan khusyuk. Ingat dia di waktu kita senang, supaya dia ingat pada kita di waktu kita sengsara. Dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu. Dialah yang akan menerangi jalan yang gelap. Ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar lagi sekarang. Nah, ini tadi yang saya sebut. Ini yang khas, berbeda, karena yang menulis novel ini seorang ulama. Maka menurut saya ada unsur yang kuat sekali dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Selain budaya Minang adalah, bahasa saya, keterlibatan Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan cinta kita. Itu yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam novel-novel yang lain, khususnya kita ya yang Muslim, karena Hamka kan ulama. Ada banyak sebenarnya bagian-bagian dari novel itu yang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menerima bahwa cinta itu fitrah, cinta itu anugerah. Tapi Hamka mengajarkan kita bagaimana mengelola cinta itu agar tidak nabrak norma-norma agama. Bahkan kalau teman-teman nanti jeli, mungkin ada yang ingin pakai jadi bahan skripsi. Kalau sekedar budaya Minang, jadi tentang budaya Minangnya yang agak keras sehingga membuat Jainuddin dan Hayati susah, itu di beberapa bagian novel itu ada nada kritiknya. Kalau yang tentang budaya Minang. Tapi kalau yang tentang syariat ketuhanan, itu kelihatan memang Hamka ingin kuat di situ. Tidak boleh nabrak, melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun sudah jatuh cinta. Nah, ini ada kalimat. Misalnya ini doanya, keluhannya seorang Hayati. Ketika dia merasa jatuh cinta kepada Jainuddin. Setelah Jainuddin menyatakan cintanya. Coba perhatikan, ini pelan-pelan Hamka mengajari kita cara kita mengekspresikan cinta. Ini keluhannya Hayati kepada Tuhan seperti ini. Ya ilahi, berikanlah perlindungan kepada hamba-Mu. Perasaan apakah namanya ini ya Tuhan? Tunjukkanlah ya Tuhan, dan nyatalah sudah kelemahan diriku. Apalah pertolongan yang dapat kuberikan? Dia meminta budi kepadaku. Aku hanya Tuhan takdirkan menjadi perempuan, jenis yang lemah. Tidak ada kepandaianku, hanyalah menangis. Tuhanku, sebenar-benarnya hamba-Mu ini kasihan kepada makhluk yang malang itu. Oh Tuhanku, hamba sayang akan dia, hamba cinta dia. Jika cinta itu suatu dosa, ampunilah dan maafkanlah. Hamba akan turut perintah-Mu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan, akan hamba simpan. Biarlah orang lain tak tahu, tetapi izinkan hamba ya Tuhan. Ini pernyataan jujur Hayati kepada Tuhan. Dia mengadukan rasa yang muncul dalam dirinya. Ya Tuhan, kok muncul rasa ini? Kok ada rasa cinta ini pada makhluk-Mu yang lain? Kalau ini dosa, ampuni dan maafkanlah. Dan selanjutnya tetap hamba akan turut perintah-Mu,
hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Jadi ini dia bertekad, meskipun ini cinta, meskipun ini fitrah, rasa yang tidak bisa aku tolak ya Allah, hamba akan tetap mengikuti perintahmu, menjauhi laranganmu, menetapi kewajiban darimu. Ini menurut saya ini pelajaran dari Buya Hamka. Cinta yo cinta, tapi tolong jangan diekspresikan di jalan yang melanggar perintahnya, nabrak kewajiban kita, kemudian membantah kebaikan, kebenaran yang sampai pada kita, meskipun itu ya cinta. Ini kalau saya ini bisa diperluas, tidak hanya cinta laki-laki dan perempuan. Cinta kita pada apapun jangan sampai nabrak Allah di level apapun. Sering saya sampaikan, cinta yang ada dalam diri kita itu anugerah yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah pada kita. Kita jadikan cinta itu kendaraan kita untuk menuju Allah. Kita jadikan cinta itu anugerah dari Allah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi caranya begitu. Kalau dalam agama ya, anugerah dari Allah itu kan tidak mungkin negatif. Dia pasti positif asal kita bisa menggunakannya di jalan yang positif. Maka mendapat anugerah apapun, harta, kepandaian, kesempatan, kekuatan, kekuasaan, termasuk cinta, semoga bisa kita gunakan untuk semakin mendekat kepadanya, kepada Allah. Jadi kita memperoleh cinta itu dari Allah, kita menjalani cinta dengan tetap melibatkan Allah, dan perjalanan cinta kita tujuannya adalah Allah, sehingga setiap saat kehidupan kita dengan bekal cinta ini semakin dekat dengan Allah. Itu rumusnya. Kita lanjutkan lagi bagaimana cara melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam cinta. Nah, kalau tadi kalimat-kalimat dari Hayati, sekarang kalimat-kalimat dari Jainuddin. Ini komentarnya Jainuddin. Ini menegaskan yang saya sampaikan tadi. Kalau ada kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Jadi ini kan tadi Hayati memasrahkan semua kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan disambut oleh Zainuddin, kalau kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini kalau bahasa hadis qudsinya, ana inda dzonni abdi. Kalau kita punya prasangka positif, ya insya Allah itulah yang akan terjadi. Sembahlah dia dengan khusyuk. Ingat dia di waktu kita senang, supaya dia ingat kepada kita di waktu kita sengsara. Dialah yang akan membimbing tanganmu. Dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu. Dialah yang akan menerangi jalan yang gelap. Jangan takut menghadapi cinta. Ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya. Allah yang menjadikan bunga dan memberinya wangi. Allah yang menjadikan tubuh dan memberinya nyawa. Allah yang menjadikan mata dan memberinya penglihatan. Maka Allah pula lah yang menjadikan hati dan memberinya cinta. Jika hatimu diberinya nikmat pula dengan cinta, sebagaimana hatiku
marilah kita pelihara nikmat itu sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita pupuk. Kita pelihara supaya jangan dicabut kembali oleh Tuhan. Cinta adalah irodat Tuhan. Dikirimnya ke dunia supaya tumbuh. Kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus, tumbuhnya akan menyiksa orang lain. Kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah, dia akan membawa kerusakan. Tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci, dia akan mewariskan kemuliaan, keikhlasan, dan taat kepada ilahi. Jadi inilah caranya kita melibatkan Allah dalam cinta kita. Berarti caranya apa? Kita hidupkan cinta sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita sembarangan sehingga cinta itu oleh Allah dicabut kembali. Ini boleh jadi bahan refleksi kita. Misalnya kita jatuh cinta, sekian lama sudah berjanji sehidup semati. Kok tiba-tiba rasa cinta itu rasanya kok semakin berkurang atau bahkan hilang. Mari kita refleksi, jangan-jangan cinta itu kita hidupkan dengan cara atau di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan jalan yang membuat Allah tidak berkenan. Yus, teman-teman ngerti sendirilah seperti apa jalan yang Allah tidak berkenan itu. Sekarang begitu menggebu-gebu, besok kok tidak ada rasa lagi ya. Dekat denganmu, melihatmu, sudah tidak ada getarannya lagi. Jangan-jangan itu isyarat cinta di dada kita, di hati kita sudah diangkat oleh Allah. Karena kita salah menggunakannya. Kita, kalau dokter itu kita malpraktek. Salah pakai. Jalannya keliru. Semakin menjauh dari Allah. Sehingga Allah mencabutnya. Maka mari kita hidupkan cinta, mari kita hidupkan kasih sayang dalam hidup ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Allah mencabut kasih sayang yang sudah dianugerahkannya pada kita. Baik, jadi ini hikmah kedua yang bisa kita ambil. Tadi hikmah pertama tentang cinta dan rasa kasihan. Sekarang tentang cinta yang melibatkan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Boleh ambil nafas sebentar, minum-minum dulu. Biar tidak terlalu penuh isi kepalanya. Diberi space dulu sedikit-sedikit. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya bisa kita ambil pelajaran dari tenggelamnya kapal Van der Wijk dalam hal cinta adalah aspek kekuatan dan kelemahan cinta. Ini menarik karena cinta ini dalam hidup kita dia bisa kekuatan sekaligus kelemahan. Dia bisa sangat membantu kita meraih apapun yang kita inginkan, sekaligus dia bisa jadi penghalang yang paling kuat, paling susah ditembus, yang meruntuhkan kita. Coba kita belajar beberapa bagian dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ini misalnya kalimat ketika Zainuddin dan Hayati akan berpisah sementara. Tadi kan ada ketika hubungan mereka digunjingkan banyak orang sehingga mereka memilih mengalah. Zainuddin menjauh dulu, tidak tinggal di kota yang sama. Nah, ini kalimat perpisahan mereka. Ini kata-katanya Hayati. Zainuddin, kekasihku, berangkatlah. Biar jauh sekalipun ku lepaskan.
Tapi harapanku hanya sebuah. Engkau sekali-kali tak boleh putus asa. Jangan diberi hatimu berpintu sehingga kesedihan dan kedukaan masuk ke dalam. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis salih sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan, menempuh onak dan duri penghidupan. Berangkatlah, dan biarlah Tuhan memberi perlindungan kepada kita. Ini kan kalimat-kalimatnya optimis, terasa kuat, terasa tegar. Boleh yang ingin belajar citra perempuan dalam novel Van der Wijk ini, nanti di beberapa bagian kelihatan bahwa Hayati ini lebih tegar, bahkan lebih rasional dalam hal tertentu dibandingkan Jainuddin. Jainuddin lebih banyak main perasaan. Jadi kalau pakai teori yin yang itu, kalau teman-teman baca novel ini rasanya bukan Jainuddin yang, tapi Hayati yang. Sementara Jainuddin itu lebih ke yin. Kalem, pendiam, kemudian tidak banyak bicara, suka menyendiri. Kebalikannya Hayati. Maka kalimat-kalimatnya juga nadanya nada yang, nada semangat, penuh gairah. Sementara ini jawabannya Jainuddin. Kata Jainuddin, amat besar harganya perkataanmu itu bagiku. Saya putus asa atau saya timbul pengharapan dalam hidupku yang belum tentu tujuannya ini, semuanya bergantung bukan kepada diriku, bukan pula kepada orang lain, tetapi kepada engkau sendiri. Engkaulah yang sanggup menjadikan saya seorang gagah berani. Tetapi engkau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Engkau boleh memutuskan harapanku, engkau pun sanggup membunuhku. Ini kalimat-kalimat Jainuddin. Ada nada pasrah di situ, ada nada cinta yang sangat dalam di situ, ada nada kesetiaan tak terbatas di situ. Makanya tadi saya sebut ini nadanya lebih ke nada yin. Tapi maksudnya Hamka dengan kalimat-kalimat ini, cinta itu bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Tapi kalau tidak hati-hati bisa juga dia menjadi titik lemah. Ya seperti kata-kata Jainuddin tadi, engkau yang bisa membangkitkan aku dengan semangatku, tapi sebaliknya engkau juga bisa membunuhku. Engkau bisa memutus harapanku, bahkan engkau bisa membunuhku, membuatku sengsara. Bisa juga engkau membuatku orang yang gagah berani. Ini Hamka ingin menunjukkan disitulah kekuatan sekaligus kelemahan cinta. Kalau tidak hati-hati, cinta akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita pintar mengelolanya, tepat mendayagunakannya, dia akan jadi kekuatan yang luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang Khusro Shirin. Bagaimana satu orang yang biasa-biasa saja, bukan orang luar biasa, namanya Farhat, yang hanya seniman pahat biasa bisa menghancurkan gunung, nembus gunung karena cintanya dan harapannya terhadap cinta. Tapi begitu kecintaannya dikabarkan meninggal, detik itu juga dia meninggal juga. Itu kan berarti dia kekuatan yang dahsyat, tapi juga titik lemah yang luar biasa. Itu juga ada kalimat yang menunjukkan bagaimana cinta bisa membuat orang lemah dan jatuh. Ini kalimat setelah Jainuddin patah hati. Laki-laki menyimpuh, menadahkan tangan harapan di hadapan seorang perempuan yang dicintainya. Kalau harapan itu masih ada, tetapi turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah
jelas enggan, dia masih mendekat juga. Tetapi kalau cinta telah mendalam, walaupun bagaimana tebalnya perasaan sebagai laki-laki, badan meremuk juga, laksana ayam terkena penyakit menular. Ini Hamka menceritakan kondisinya Jainuddin dengan menunjukkan biasanya laki-laki itu gengsi. Biasanya laki-laki itu yang jantan adalah tidak mungkin dia mengemis-ngemis minta diterima cintanya. Apalagi sudah jelas ditolak. Kalau ada laki-laki yang seperti ini, jangan ngaku laki-laki. Turunlah mutunya sebagai laki-laki. Kalau orang telah jelas enggan, dia masih mendekat juga. Semoga tidak ada yang tersinggung ya dengan kalimatnya Buya Hamka ini. Kalau ditolak ya sudah, kalau tidak diterima ya sudah. Cari yang lain lah, jangan ngotot di situ terus. Nanti mutu laki-lakinya turun. Ini saya potong dari novel loh ya, bukan dari saya. Tapi katanya Buya Hamka, kalau memang cinta itu sejati, cinta itu sampai mendalam, sejantan apapun laki-laki, sekuat apapun laki-laki, kalau ditolak atau diputus cintanya, badan meremuk juga, laksana ayam kena penyakit menular. Jadi tidak usah gaya jantan, karena kalau itu memang benar cinta, ditolak, dipatahkan cintamu, badanmu akan meremuk juga, laksana ayam kena penyakit menular. Stres juga, depresi juga, jatuh juga. Bahkan Jainuddin sakit, tidak bisa bangun dari kasurnya sampai 2 bulan. Itu menunjukkan bahwa cintanya memang dalam dan sejati. Kalau sudah sampai di titik ini, tidak usah ngomong jantan lagi. Tapi yang kita bahas adalah itu memang benar cinta. Tidak sekedar ingin senang-senang dalam cinta. Bahkan ceritanya Jainuddin ini kan sampai ketika Hayati akan menikah dengan Aziz, dia meminta Muluk untuk meneliti siapa Aziz itu. Ternyata dari informasinya Muluk, Aziz ini anak ndak beres, suka gonta-ganti perempuan, suka membawa perempuan ke rumah, suka main judi, suka minum-minum. Ini menambah berat bebannya Jainuddin. Ketika dia ngirim surat mengingatkan Hayati, balasannya Hayati malah menyakitkan. Dianggapnya Jainuddin ini cemburu saja, tidak ikhlas saja. Itu semakin memukul Jainuddin. Itu dalam ceritanya begitu. Jadi akhirnya Jainuddin ambruk. Untung saja dia punya seorang sahabat, meskipun mantan preman, namanya Muluk. Muluk inilah nanti yang membesarkan hatinya Jainuddin, membangkitkan dia kembali dari kekecewaan-kekecewaannya. Baik, jadi pelajaran kesekian dari Buya Hamka tentang cinta. Cinta adalah kekuatan dan sekaligus kelemahan. Teman-teman yang oleh Allah dianugerahi dengan cinta, kelolalah itu dengan baik. Seperti saya jelaskan ketika sesi Khusro dan Sirin, energi cintamu manfaatkan untuk hal-hal yang positif, yang manfaat, yang maslahat, baik untuk kalian berdua maupun syukur-syukur bisa untuk lingkunganmu, masyarakat secara umum. Jangan melakukan hal-hal yang terlarang, apalagi dilarang oleh Allah, apalagi dimurkai Allah. Karena dengan melakukan itu sebenarnya kalian sedang meruntuhkan cintamu sendiri. Kalian sedang menunjukkan bahwa cintamu tidak murni. Cintamu hanya mengejar kesenangan egomu belaka. Baik, ini pelajaran-pelajaran. Kita belajar lagi selanjutnya. Ada juga pelajaran tentang cinta dan negosiasi keduniaan. Kalau ini istilah dari saya ya.
Jadi ini mungkin tepatnya cinta yang masih punya syarat. Cinta yang tidak murni. Ada kalimat yang menurut saya bisa kita telaah. Jadi kalimatnya seperti ini. Biarpun permintaannya misalnya diterima orang, lantaran uangnya banyak. Kalau begitu pertaliannya dengan hayati, bukan pertalian hati, tapi pertalian harta. Harta boleh banyak dan boleh habis. Harta yang banyak bukan menimbulkan cinta yang murni dalam hati kedua belah pihak, tetapi semata-mata menimbulkan congkak dan takabur. Bila mana harta itu ditimpa krisis, turun jumlahnya, maka turunlah pula derajat penghormatan kedua belah pihak. Kalau dipertalikan oleh perasaan sama-sama beradat, maka inilah pergaulan yang terlalu mementingkan diri seseorang. Si laki-laki tidak hendak mengalah dari derajat kebangsawanannya. Si istri pun demikian pula. Itulah sebabnya maka kelihatan pergaulan laki-laki dan istri yang hanya manis kelihatan dari luar. Sebab hati yang laki-laki tiada diberikannya kepada si istri, dan si istri pun bila akan menemui suaminya, ditinggalkannya dulu hatinya pada ibu bapaknya, mama atau kaum kerabatnya. Baru dia ikut suaminya dengan tidak berhati. Oke, jadi ini pelajaran dari Buya Hamka tentang cinta yang tulus. Cinta itu pertukaran dua hati. Hatimu, hatiku. Tapi ada, kalau ini mungkin narasinya berhubungan dengan pernikahan. Karena ini, kalimat ini bisa kita temukan tentang komentar terhadap pernikahannya Hayati dan Aziz. Secara umum memang alasannya dua. Yang pertama karena harta. Aziz ini anaknya orang kaya raya. Yang kedua alasannya adat. Level kebangsawanannya setara. Nah, Hamka mengomentari kalau cinta alasannya hanya kesetaraan harta, ya nanti kalau hartanya habis, penghargaannya pasti berkurang. Laki-laki menikahi seorang perempuan karena dia perempuan kaya, ya nanti kalau kekayaan perempuan ini menyusut atau habis, ya penghargaan laki-laki kepada istrinya pasti akan turun. Demikian juga sebaliknya. Kalau hanya karena harta seorang perempuan mau dinikahi, ya nanti di titik ketika hartanya habis bangkrut, nilai suami ini di mata perempuan akan jatuh. Ya karena harta barang fana, barang sementara. Bisa menyusut, bisa berkurang, bisa hancur, bisa habis. Seperti ceritanya Aziz, dia bangkrut sampai terusir dari rumahnya. Ini pasti nilainya Aziz di mata istrinya akan sangat jatuh kalau semula pertimbangannya hanya harta saja. Adat juga begitu. Kalau alasannya hanya sama-sama bangsawannya, mungkin sama-sama pejabatnya, mungkin sama-sama orang kelas tinggi, itu yang dicari, ya sudah, yang menikah ya kebangsawanan dan jabatannya. Tidak ada hati yang terlibat di situ. Yang laki-laki yang diberikan status kebangsawanannya, yang perempuan juga begitu. Hatinya dipegangi sendiri-sendiri, tidak diberikan apalagi dipertukarkan. Inilah, kata Hamka, yang jadi sebab banyak pernikahan kelihatannya manis di luar, tapi di dalam rasanya hampa. Mengapa kelihatan manis di luar? Karena
menjaga gengsi kebangsawanannya, menjaga gengsi statusnya, biar tidak kelihatan. Tapi di dalam kehidupan bersama rasanya hampa. Biasanya terus kalau ada masalah sedikit saja terus rame berpisah. Ini cerita-cerita seperti ini kan banyak. Awalnya adalah kata Hamka karena tidak ada pertalian hati, tapi pertalian harta atau pertalian status jabatan kebangsawanan. Ini juga pelajaran jadi dari Buya Hamka untuk kita. Ya kalau dalam agama itu kan harta sebenarnya boleh jadi pertimbangan, keturunan atau status juga boleh jadi pertimbangan. Tapi yang diutamakan pertama-tama ya akhlaknya. Akhlak itu kan nanti urusannya hati. Jadi ini parameter-parameternya ketika kita ingin menikah. Tapi dasarnya harusnya yang paling awal itu hatinya memang cocok, memang seret, ada passionnya, ada rasanya. Ini dalam membangun rumah tangga akan lebih mudah. Jadi perkawinan yang dilandasi pertukaran dua hati. Kalau begitu dijodohkan itu tidak bagus ya Pak. Bagus saja kalau dua-duanya bersedia saling memberikan hatinya. Kalau tidak, ya itu nanti akan sangat berat. Jadi tidak ada urusannya dengan dijodohkan atau tidak. Tapi kesediaan dua orang untuk saling menerima dan saling memberikan hatinya. Tidak hanya karena negosiasi melihat hartanya atau melihat statusnya. Kalau hari ini jangan-jangan di antara status itu ya status jomblo atau tidak jomblo. Yang penting aku tidak jomblo, nikah sama siapa sajalah. Nah ini juga tidak bagus. Asal nikah. Ya seandainya memang harus nikah dengan siapa yang kita belum terlalu mendalam dengan dia, pastikan bahwa kalian berdua sama-sama siap dan sedia memberikan hati. Biar kehidupan kalian berdua tidak hampa. Kalau hanya satu yang siap memberikan hatinya, yang satu berjuanglah untuk biar hati yang lain diberikan. Kalau sama-sama belum bisa memberikan hati, ya berjuang berdua. Karena betapapun institusi pernikahan, perkawinan bukan institusi yang main-main, yang bisa tidak cocok ya cerai gitu saja. Tidak sesederhana itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini pelajaran selanjutnya dari Buya Hamka, dari tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kita mulai sekarang pelajaran-pelajaran patah hatinya. Ini bagian yang menyakitkan. Gimana sih mengatasi patah hati itu dalam cinta setelah Jainuddin dalam tanda petik ya dikhianati, dikecewakan secara luar biasa. Dia mengalami banyak momen-momen menyakitkan. Pada akhirnya, kalau di Buya Hamka, solusi yang ditawarkan adalah meskipun tidak menjadi suami istri, tapi tetap menjadi sahabat yang saling perhatian. Harusnya begitu katanya Buya Hamka. Meskipun di awal-awal kelihatan justru Hayati menghindari Jainuddin. Hayati dinasehati macam-macam oleh Jainuddin, diperingatkan betapa bahayanya pernikahanmu dengan seorang Aziz, tapi Hayati tidak peduli. Ini membuat Jainuddin semakin drop. Coba kita lihat kalimat dari Jainuddin setelah dia dicueki oleh Hayati. Sahabatku Hayati. Ini yang saya sebut solusi ya. Setelah tidak nyambung dalam cinta, diposisikan sebagai sahabat. Tidak masalah, karena sahabat juga masih perhatian dengan pasangannya. Ingin kebaikan dan kebahagiaan belaka pada pasangannya. Tentang hubungan cinta, sahabat,
antara dua orang. Boleh teman-teman kembali, dulu kita pernah belajar tentang filsafat pernikahan. Antara lain pendapatnya seorang Nietzsche, bahwa bentuk cinta yang layak untuk naik ke level pernikahan adalah diawali dari persahabatan. Nah, ini kalimatnya Zainuddin. Sahabatku Hayati, bagaimanakah yang sebenarnya kejadian Hayati? Benarkah sudah ditutup perjalanan hidup kita? Benarkah telah putus pertalian kita dan saya sudah jadi orang lain dalam pemandanganmu? Tidak akan berkenalan lagi, tidak akan bertegur sapa lagi bila bertemu? Benarkah bahwa peringatanmu padaku sehingga ini kertas hanya akan laksana peringatan seorang manusia atas mimpinya yang lama, yang telah dihapuskan oleh pergelaran masa dan pertukaran waktu? Benarkah Hayati bahwa sejak sekarang kitab kita telah tamat? Bila kita bertemu di tengah jalan, yang seorang akan menyisih ke kiri dan yang seorang akan menyisih ke jalan kanan. Alangkah lekasnya hari berubah, alangkah cepatnya masa berganti. Apakah dalam masa sebulan saja istana kenang-kenangan yang telah kita dirikan berdua dihancurkan oleh angin puting beliung, sehingga dengan bekas-bekasnya sekalipun tidak akan ketemu lagi? Ingatkah kau Hayati bahwa istana itu telah kita tegakkan di atas air mata kita, di atas kedukaan dan derita kita? Ini surat-surat terakhir sebelum Hayati dan Zainuddin nanti benar-benar berpisah karena Hayati menikah. Ini beberapa kali Zainuddin menulis pada Hayati tapi tidak dijawab. Nanti ada jawaban yang sangat menyakitkan hatinya Zainuddin. Itu yang membuat dia begitu jatuh, begitu drop, begitu kecewa. Jadi ini kalau di Buya Hamka ya sebenarnya seandainya putus, orang yang kita cintai menikah dengan orang lain tidak masalah. Toh dua orang itu bisa masih menjadi sahabat. Tidak suami istri, tapi masih saling peduli, saling memperhatikan. Masih saling mengingatkan kalau yang lain ada dalam bahaya. Tapi ternyata keinginan yang disampaikan lewat jalan Zainuddin ini tidak ditanggapi serius oleh Hayati. Ini yang membuat Zainuddin kecewa. Ini seakan-akan ini pelajaran buat kita ya. Para pecinta itu bukan berarti tamat ceritamu kalau yang dicintai memilih orang lain. Tidak ada urusannya dengan itu. Seperti beberapa sesi cinta sebelumnya. Jadi aku mencintaimu itu tidak ada syarat apapun. Bahkan aku akan melindungimu dari segala bahaya. Termasuk kalau seandainya ternyata aku ini adalah bahaya buatmu, ya aku akan minggir. Jadi ini semangat cinta yang sejati. Yo, diucapkan gini memang puitis indah, tapi dilaksanakan memang berat. Kebanyakan kita yo, kalau pas putus ya ceritanya kayak Zainuddin dan Hayati ini, saling dendam, saling marah. Bahkan ada yang kemudian saling mengumbar kejelekan. Karena betapapun dua orang yang pernah dekat itu kan mengerti pasangannya sampai titik paling dalam, itu yang biasanya kalau pisah terus diumbar kemana-mana. Menunjukkan bahwa selama ini cintanya belum murni, belum sejati. Hanya menuntut kesenangan egoisnya. Ketika kesenangan ini terganggu, keluarlah, tampaklah aslinya. Tampaklah pamrih-pamrih dari cintanya. Baik, ini pelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan lagi
Semoga masih belum capek ya teman-teman. Tidak apa-apa, ini sesi cinta yang terakhir. Nanti silahkan setelah sesi bulan ini habis, yang ingin mendalami cinta boleh dirujuk sejak Romeo and Juliet di minggu pertama, dilanjutkan kemudian dengan Khalil Gibran, kemudian Khusro Shirin, dan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ nanti akan kelihatan pola-pola, model-model karakter cinta yang tulus, yang serius. Yang seperti saya bilang tadi, dia melibatkan fitrah, melibatkan tantangan, melibatkan perjuangan, dan melibatkan pengorbanan. Selalu ada 4 ini. Yang pertama fitrah, ya cinta itu pastinya fitrah. Dia tumbuh, dia anugerah dari Allah. Tidak bisa dipaksa, orang tidak bisa pura-pura cinta. Kalau tidak cinta, tidak ada passion, ya tidak. Jadi dia ini fitrah. Yang kedua, selalu saja ada tantangan-tantangan. Nanti kalau ada waktu kita urai lagi tantangannya cinta itu apa saja. Dan yang ketiga, butuh perjuangan. Para pecinta yang tidak berani tantangan, malas melakukan perjuangan, jangan nangis kalau cintamu runtuh dan gagal. Dan yang terakhir, harus siap juga memberikan pengorbanan. 4 unsur ini menurut saya ada di semua cerita cinta yang kita gali bulan ini. Jadi fitrah, kemudian tantangan, kemudian perjuangan, dan yang terakhir pengorbanan. Pengorbanan bentuknya macam-macam, tapi di 4 novel ini pengorbanannya semuanya sampai puncak, yaitu mati bersama. Ya, kalau kita tidak harus seperti itu. Ya, novel memang dibuat dramatis seperti itu. Kita sejahtera bersama, bersabar, berdua, menikmati kekurangan masing-masing. Itu juga sejenis pengorbanan. Kalau tidak berani berkorban, jangan masuk ke gelanggang cinta.